Contoh pertama yang kita bahas adalah suku kedua suatu deret aritmatika adalah 5, jumlah suku keempat dan suku keenam adalah 28. Tentukan suku kesembilannya. Di sini diketahui suku kedua atau U2 sama dengan 5. U2 kita bisa tuliskan sebagai A plus B sama dengan 5. Jumlah suku keempat dan keenam, maka U4 ditambah U6 sama dengan 28. Itu dua unsur yang diketahui di soal. Sedangkan U4 kita tahu bahwa U4 itu adalah A plus 3B. Sedangkan U6 adalah A plus 5B. Maka jika U4 ditambah U6 sama dengan 28, kita substitusi A plus 3B menggantikan U4. Substitusi A plus 5B menggantikan U6 sama dengan 28. Di sini kita menjabarkan 3B ini, B-nya sebanyak 3 kali, jadi A ditambah B 3 kali, ditambah A, B-nya juga 5 kali, kita tuliskan sama dengan 28. Kenapa kita perlu jabarkan? Karena di sini diketahui A plus B. Jadi kita harus mengganti dia dalam bentuk A plus B. A plus B ini kita bisa gantikan dia angka 5. Berarti 5 ditambah B plus B. B-nya tinggal 2 kali. Di sini juga sama, A plus B-nya diganti 5. Ternyata B-nya tinggal 4 kali. Sama dengan 28. Maka saya bisa tuliskan 5 ditambah 2B ditambah 5 tambah 4B sama dengan 28. Yang ada B-nya saya jumlahkan, yang nggak ada B-nya juga saya jumlahkan. Saya buka kurungnya semua, diperoleh 10 ditambah 6B sama dengan 28. Saya pindah luaskan 10 jadi min 10. Jadi 6B sama dengan 18. Dan B ditentukan sama dengan 3. Lalu saya mensubstitusi B ke U2 atau ke A plus B. Jadi A plus 3 sama dengan 5. A-nya 2. Sedangkan yang dicari adalah suku kesembilannya. Berarti U9 sama dengan A ditambah N min 1B. Berarti 9 dikurangi 1B. A-nya dimasukkan 2, 9 kurang 1, 8. B-nya saya masukkan 3, diperolehlah 26. Maka ketemulah suku kesembilannya 26. Contoh berikutnya. Ini, hitunglah jumlah dari deret 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 93. Di sini cirinya kalau deret dia pasti dihubungkannya dengan tanda plus, ya, plus. Sedangkan kalau barisan dia biasanya koma. Dalam soal ini kita bisa tentukan A itu sebagai 3, B-nya adalah 8 dikurang 3 sama dengan 5, dan 93 ini sebagai UN, suku ke N, suku yang kita nggak tahu suku keberapa, maka kita tuliskan suku ke N atau UN. Nah, dari UN ini kita bisa menentukan N-nya. Dari mana? Dari sini. UN itu sama dengan A ditambah N-1B. UN-nya saya masukkan 93, A-nya saya masukkan 3, B-nya saya masukkan 5. Maka jadi 3 ditambah 5N, 5N itu dari 5 dikali N, min 5 dari 5 dikali min 1. 3 dikurangi 5 sama dengan min 2, berarti 93 sama dengan 5N min 2. Min 2-nya pindah luas ke kiri, jadi 95 sama dengan 5N, N-nya adalah 19. Jadi ternyata 93 ini adalah U ke 19. Maka jumlah dari deret, ya, yang ditanyakan jumlah dari deret tersebut, ya berarti pada saat N-nya 19. Jadi saya ganti S19 sama dengan 1/2, N-nya saya ganti 19, A-nya saya ganti 3, UN-nya saya masukkan 93. Maka ini kamu jumlahkan, diperoleh 96, dibagi 2, dapat 48. Maka S19 sama dengan 19 dikali 48. Hasilnya 912. Contoh berikutnya adalah kalian diminta untuk membuktikan apakah betul Sn min 1 itu sama dengan UN.
Di sini kita mengisikan Sn ini sama dengan U1 ditambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UN karena Sn. Lalu ada Sn-1. Sn-1 ya berarti unsurnya sukunya sampai UN-1. Lalu karena di sini mintanya dikurangkan, ya kurangkan aja, kita tinggal kurangkan, ini dikurangi ini. Lalu ini dikurangi ini berarti habis, U2 kurangi U2 habis, U3 kurang U3 habis, tersisa hanya UN. Berarti jawaban kita adalah Sn min 1 sama dengan UN. Jawaban betul dan terbukti. Nah ini, pembuktian ini, itu sebagai rumus deret aritmatika yang lainnya. Jadi ini akan juga digunakan. Ketika kapan? Kita akan lihat nanti di contoh soal. Contoh yang ke-6, diketahui deret aritmatika dengan suku ke n-nya diketahui rumusnya ya. Ini diketahui. Lalu kalian diminta untuk menentukan A, 5 suku pertama dari deret tersebut. 5 suku pertama berarti n-nya kamu ganti dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kamu substitusi ke sini. Masing-masing n. Maka akan diperoleh hasil yang ini. Itu untuk yang poin A. Sedangkan poin B, suku pertama dan beda. Jadi yang ditentukan adalah A dan B-nya. Di sini diketahui Sn. Kalau Sn berarti kita bisa cari S1. S1 itu kan sama aja dengan U1 atau suku pertama. Berarti kita masukkan aja di sini min 1. Oh, berarti U1 atau A-nya adalah min 1. Lalu mencari U2-nya gimana? Cari bedanya gimana? Kita tahu bahwa S2 itu adalah U1 tambah U2. Berarti kalau mau cari U2, tinggal S2 dikurangi U1, pindah ruas kan? S2-nya diketahui 4, dikurangi U1, U1-nya adalah min 1, jadinya 5. Ketemulah U2-nya 5. Lalu untuk mencari bedanya, tinggal U2 dikurangi U1, sama dengan 5 dikurangi min 1, hasilnya 6. Nah, untuk menentukan UN, kamu bisa pakai rumus yang baru saja di contoh 5 kita buktikan, ini. Atau kamu bisa langsung masuk aja ke rumus A plus N min 1B. A-nya kamu masukkan min 1, B-nya kamu masukkan 6. Hasilnya pasti akan sama. Silahkan dicoba ya. Contoh yang terakhir, tentukan suku ke-12 jika diketahui jumlah suku ke n suatu deret aritmatika adalah Sn sama dengan 3n min 4n kuadrat. Nah, jika ada soal diketahui hanya Sn dan ditanyakan suku ke berapa, berarti kita menggunakan rumus yang tadi. UN sama dengan Sn min 1. Ibu ulangi ya. Jika diketahui hanya Sn-nya saja, berarti kita pakai rumus UN sama dengan Sn min 1. Artinya apa? Kalau di sini diminta tentukan suku ke-12, berarti yang ditentukan adalah U12. Maka S di sini diganti S12. S dirinya sendiri dikurangi dengan S sebelumnya, S11. Lalu kamu tinggal ganti N-nya ini dengan 12. Masing-masing 3 dikali 12 min 4. N-nya diganti 12 kuadrat. Ini S12. S11 siapa? Tinggal kamu ganti N-nya dengan 11. Jadi 3 dikali 11 min 4 kali 11 kuadrat. 3 kali 12, 36. 4 kali 12 kuadrat, 576. 3 kali 11, 33. 4 kali 11 kuadrat, 484. Kalau kamu hitung, hasilnya min 89. Inilah tentang barisan dan deret aritmatika beserta dengan contoh dan juga penyelesaiannya.